Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Kalian juga bisa support Mimin di link deskripsi video ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Dalam pengelolaan logistik kantor, sarana dan prasarana dikategorikan berdasarkan penggunaannya. Manakah dari jenis berikut yang termasuk prasarana? A. Mesin fotokopi portabel. B. Komputer untuk pengolahan data. C. Gedung kantor utama. D. Meja rapat lipat. E. Papan tulis interaktif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Gedung kantor utama. Karena prasarana merupakan fasilitas fisik permanen atau semi-permanen yang digunakan untuk mendukung aktivitas utama, seperti gedung, jalan akses, atau instalasi. Gedung kantor utama jelas merupakan bagian dari prasarana, bukan sarana operasional langsung. Soal nomor 2, mengapa penting bagi operator untuk membedakan antara sarana dan prasarana dalam proses inventarisasi? A. Karena sarana harus dicatat 2 kali. B. Keduanya tidak termasuk aset tetap. C. Pencatatan dan tanggung jawab penggunaannya berbeda. D. Karena prasarana bisa langsung dihapus dari daftar. E. Karena sarana tidak perlu dipelihara. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pencatatan dan tanggung jawab penggunaannya berbeda. Karena sarana biasanya berwujud barang bergerak yang penggunaannya dapat berpindah antar unit, sedangkan prasarana bersifat tetap dan dikelola jangka panjang. Perbedaan ini berpengaruh pada kode barang, sistem pencatatan, dan tanggung jawab pemeliharaan. Soal nomor 3. Dalam distribusi sarana baru berupa kursi dan meja kerja ke unit pelayanan, operator mencatatnya sebagai satu entry perabotan kantor. Apa yang harus dilakukan agar pencatatan sesuai dengan prinsip transparansi? A. Mengelompokkan seluruh barang sebagai satu item dan mendistribusikannya. B. Menginput rincian jenis barang secara terpisah. C. Menunggu unit pengguna mengklasifikasikan barang. D. Menyerahkan kepada kepala unit untuk pencatatan internal. E. Menggunakan deskripsi umum agar pencatatan lebih cepat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menginput rincian jenis barang secara terpisah. Karena transparansi dalam pencatatan barang menuntut identifikasi jelas tiap unit barang. Ini mempermudah pelacakan, pemeliharaan, dan penghapusan jika terjadi kerusakan di kemudian hari. Soal nomor 4. Dalam pengadaan peralatan sekolah dasar, perangkat seperti kursi lipat, lemari besi, dan meja kerja dimasukkan ke dalam kategori sarana. Apa alasan utama pengelompokan ini? A. Karena seluruhnya digunakan dalam ruangan. B. Karena barang-barang tersebut bisa dibongkar pasang. C. Karena merupakan alat penunjang operasional. D. Karena tidak memerlukan perawatan berkala. E. Karena dibeli dalam satu paket pengadaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Karena merupakan alat penunjang operasional, karena sarana umumnya berupa peralatan yang dapat digunakan langsung untuk menunjang pekerjaan, bersifat fleksibel secara lokasi, dan dapat dialokasikan ulang sesuai kebutuhan unit kerja. Soal nomor 5. Manakah dari daftar berikut ini yang tidak termasuk dalam kategori prasarana dalam lingkup kantor dinas? A. Saluran air permanen. B. Bangunan aula. C. Tangga darurat beton. D. Laptop dinas. E. Lapangan upacara. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Laptop dinas, karena laptop merupakan barang bergerak yang digunakan langsung oleh personel dan termasuk dalam kategori sarana, bukan prasarana yang bersifat tidak bergerak. Soal nomor 6. Mengapa penting mencatat jenis sarana secara spesifik, seperti proyektor tipe LCD, dalam lembar inventaris? A. Agar barang tidak dipakai oleh staf yang tidak berwenang. B. Supaya terlihat modern dan lengkap saat audit. C. Untuk memudahkan pelacakan, penggantian, dan perencanaan pengadaan. D. Supaya kode barang lebih panjang sehingga kodenya tidak ada yang sama. E. Agar anggaran terlihat besar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Untuk memudahkan pelacakan, penggantian, dan perencanaan pengadaan, karena spesifikasi yang jelas akan membantu operator dalam mengidentifikasi barang secara tepat dan cepat dalam kegiatan pemeliharaan, penggantian, atau redistribusi. Soal nomor 7. Barang berikut ini memiliki karakteristik tidak bergerak dan digunakan jangka panjang. Berdasarkan hal ini, barang tersebut dikategorikan sebagai A. Barang konsumsi, B. Barang persediaan, C. Sarana,
D. Prasarana, E. Barang modal jangka pendek. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Prasarana. Karena barang tidak bergerak yang digunakan secara permanen dan berfungsi sebagai penunjang utama kegiatan termasuk dalam kategori prasarana. Soal nomor 8. Sebuah dinas menerima bantuan berupa genset permanen yang dipasang di halaman kantor. Dalam pendataan inventaris, bagaimana operator mencatat jenis barang tersebut? A. Sebagai alat berat portabel. B. Sebagai prasarana tetap. C. Sebagai peralatan teknis bergerak. D. Sebagai persediaan dengan masa pakai panjang. E. Sebagai inventaris habis pakai. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Sebagai prasarana tetap, karena genset yang dipasang permanen menjadi bagian dari prasarana, dan perlu dicatat bersama lokasi tetapnya agar tidak terjadi ambiguitas pemilik atau pemanfaat. Soal nomor 9. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan antara jenis sarana dan proses distribusinya? A. Semua sarana harus dibagikan sekaligus. B. Jenis sarana tidak memengaruhi prosedur distribusi. C. Sarana disesuaikan dengan kebutuhan unit penerima. D. Distribusi hanya boleh dilakukan oleh pejabat struktural. E. Sarana tidak boleh didistribusikan lebih dari satu kali. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Sarana disesuaikan dengan kebutuhan unit penerima. Karena tidak semua jenis sarana cocok untuk seluruh unit. Distribusi yang tepat harus mempertimbangkan relevansi dan efektivitas penggunaan sarana tersebut. Soal nomor 10. Dalam proses pencatatan, operator mencatat perangkat pendingin ruangan sebagai alat elektronik tanpa spesifikasi. Apa potensi risiko dari pencatatan tersebut? A. Tidak dapat digunakan saat diperlukan. B. Membuat laporan keuangan tertunda. C. Menyulitkan proses pemeliharaan. D. Dapat mempercepat distribusi barang. E. Menurunkan nilai barang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyulitkan proses pemeliharaan, karena pencatatan yang tidak spesifik akan menyulitkan proses identifikasi barang saat diperlukan untuk servis, penggantian, atau klaim ke penyedia barang. Soal nomor 11. Ketika mencatat barang berupa AC split 1 PK dan AC split 2 PK, operator mencatat keduanya sebagai alat pendingin. Apa koreksi paling tepat? A. Pisahkan pencatatan berdasarkan kapasitas dan tipe. B. Gabungkan sebagai satu kode barang. C. Biarkan karena fungsinya sama. D. Pindahkan salah satunya ke kategori lain. E. Catat berdasarkan merek. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Pisahkan pencatatan berdasarkan kapasitas dan tipe. Karena meskipun fungsinya sama, kapasitas dan spesifikasi barang memengaruhi penggunaan, nilai, dan kebutuhan listrik. Hal ini penting untuk pelacakan dan pemeliharaan. Soal nomor 12. Jenis sarana yang tergolong barang cepat pakai dan perlu didistribusikan secara berkala adalah A. Kursi tamu. B. Alat tulis kantor. C. Meja kerja. D. Mesin pemotong rumput. E. Printer. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Alat tulis kantor, karena ATK, alat tulis kantor, bersifat habis pakai dan perlu distribusi berkala berdasarkan konsumsi rutin setiap unit kerja. Soal nomor 13. Apa pertimbangan utama dalam mendistribusikan prasarana ke unit kerja? A. Lokasi dan luas tanah yang tersedia. B. Permintaan informal dari kepala unit. C. Jumlah pegawai di unit tersebut. D. Perbandingan dengan unit kerja lain. E. Ketersediaan barang sejenis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Lokasi dan luas tanah yang tersedia, karena prasarana bersifat tetap dan membutuhkan ruang atau lokasi khusus. Distribusinya harus mempertimbangkan kesiapan lahan dan fungsi yang akan dijalankan. Soal nomor 14. Mengapa penting membedakan kode barang antara sarana dan prasarana dalam sistem informasi barang milik daerah? A. Agar barang lebih cepat dicari. B. Supaya operator bisa lebih banyak mencatat. C. Untuk keperluan audit. D. Karena barang yang mirip harus digabung. E. Supaya laporan tahunan lebih padat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Untuk keperluan audit. Karena perlakuan administrasi terhadap sarana dan prasarana berbeda dalam jangka waktu manfaat, cara penghapusan, dan pertanggungjawaban pengguna. Soal nomor 15.
Alat laboratorium sekolah yang bersifat permanen seperti meja uji praktikum dan instalasi gas masuk kategori A. Peralatan habis pakai, B. Perlengkapan operasional, C. Sarana tidak bergerak, D. Prasarana pendidikan, E. Barang modal minor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Prasarana pendidikan. Karena meja uji dan instalasi gas dipasang permanen dan menjadi bagian dari fasilitas utama ruang laboratorium. Ini termasuk prasarana karena mendukung proses utama secara tetap. Soal nomor 16. Seorang operator mencatat 10 unit alat bantu visual untuk ruang rapat sebagai barang elektronik. Setelah dilakukan audit, ditemukan kesulitan mengidentifikasi barang. Apa kesalahan pencatatan yang terjadi? A. Pencatatan tidak perlu karena barang bukan aset. B. Barang seharusnya masuk sebagai ATK. C. Pencatatan kurang rinci sehingga menyulitkan pelacakan. D. Tidak menggunakan sistem digital. E. Barang tidak disertai bukti pembelian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pencatatan kurang rinci sehingga menyulitkan pelacakan. Karena pencatatan tanpa spesifikasi jenis, merek, atau lokasi penempatan akan menyulitkan proses pelacakan fisik barang dan pertanggungjawaban jika terjadi kehilangan. Soal nomor 17. Dalam distribusi ke sekolah-sekolah, meja guru dan kursi murid dikirim secara bertahap. Apa pertimbangan operator dalam mengatur pengiriman? A. Jumlah siswa dan guru. B. Lokasi sekolah yang paling dekat. C. Usulan dari guru paling senior. D. Permintaan mendadak dari kepala dinas. E. Sekolah yang paling sering mendapat bantuan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Jumlah siswa dan guru. Karena prinsip distribusi yang adil dan proporsional mengharuskan jumlah barang disesuaikan dengan kebutuhan nyata berdasarkan jumlah pengguna di masing-masing unit. Soal nomor 18. Apa konsekuensi jika sarana pendukung seperti kursi lipat dan meja portabel tidak dicatat dalam lembar kendali setelah distribusi? A. Barang bisa dipinjam lintas unit dengan bebas. B. Barang dianggap tidak resmi. C. Barang tetap dianggap milik gudang. D. Barang menjadi inventaris unit penerima otomatis. E. Barang mudah dikenali tanpa pencatatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Barang dianggap tidak resmi. Karena pencatatan adalah dasar legalitas aset. Tanpa pencatatan, barang tidak dapat dimonitor, dipelihara, atau dimintakan pertanggungjawaban secara formal. Soal nomor 19. Apa jenis sarana yang paling berisiko tinggi jika distribusinya tidak disertai dokumen lengkap? A. Kipas angin. B. Printer. C. Laptop. D. Rak arsip. E. Kursi kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Laptop. Karena laptop adalah barang bernilai tinggi, mudah dibawa, dan sangat rawan penyalahgunaan. Oleh karena itu, pencatatan dan dokumentasi distribusinya harus ketat. Soal nomor 20. Mengapa distribusi sarana ke unit penerima harus didahului oleh verifikasi permintaan dan ketersediaan barang? A. Untuk menunjukkan kinerja operator. B. Agar kepala unit merasa diperhatikan. C. Untuk menghindari distribusi. D. Supaya barang cepat habis. E. Agar permintaan barang berikutnya lebih besar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Untuk menghindari distribusi ganda. Karena verifikasi membantu memastikan bahwa setiap barang dikirim ke unit yang benar-benar membutuhkan dan tersedia dalam jumlah memadai, mencegah duplikasi dan inefisiensi. Soal nomor 21. Alat pemotong rumput dan tangga lipat dicatat sebagai satu jenis barang. Apa kelemahan dari pendekatan pencatatan ini? A. Menyulitkan petugas saat memakai. B. Menurunkan nilai aset. C. Mengaburkan fungsi dan kategori barang. D. Membuat laporan lebih pendek. E. Mempermudah distribusi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengaburkan fungsi dan kategori barang. Karena meskipun sama-sama digunakan di luar ruangan, kedua barang memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda sehingga harus dicatat terpisah untuk akurasi data dan pengelolaan. Soal nomor 22. Operator ingin mendistribusikan perangkat komputer kepada 3 unit. Salah satu unit hanya memiliki meja rapuh dan jaringan listrik tidak stabil. Apa tindakan terbaik sebelum distribusi? A. Tetap dikirim sesuai instruksi. B. Menunda pengiriman dan menyusun laporan kendala. C. Mengirim sebagian dan sisanya ditunda. D. Meminta unit memperbaiki fasilitas sendiri. E. Mendistribusikan ke unit lain. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Menunda pengiriman dan menyusun laporan kendala. Karena distribusi sarana harus mempertimbangkan kesiapan unit penerima agar penggunaan optimal dan tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian. Soal nomor 23, prasarana yang dicatat sebagai sarana dalam sistem inventaris dapat menimbulkan risiko apa? A. Lebih mudah didistribusikan. B. Laporan keuangan lebih cepat. C. Penurunan nilai aset dan kesalahan pengelolaan. D. Aset bisa digunakan lebih fleksibel. E. Tidak berpengaruh signifikan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Penurunan nilai aset dan kesalahan pengelolaan, karena sarana dan prasarana memiliki perlakuan berbeda dalam penganggaran, pemeliharaan, dan penghapusan. Salah pencatatan akan memengaruhi akurasi data aset. Soal nomor 24, apa alasan utama petugas wajib menggunakan kode barang resmi dari sistem saat mencatat sarana dan prasarana baru? A. Supaya mudah diingat. B. Agar mudah disingkat saat laporan. C. Untuk menyamakan pelaporan lintas instansi. D. Supaya semua staf tahu jenis barang. E. Agar barang lebih cepat diterima unit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Untuk menyamakan pelaporan lintas instansi. Karena kode barang resmi digunakan secara nasional dan merupakan dasar pengelompokan barang untuk kepentingan audit, pelaporan, dan pengelolaan lintas instansi pemerintah. Soal nomor 25, apa yang membedakan sarana dan prasarana dalam distribusi ke unit kerja? A. Sarana langsung digunakan. Prasarana digunakan bersama. B. Prasarana disimpan di gudang lebih lama. C. Sarana disertai dokumen. Prasarana tidak. D. Prasarana selalu dibeli dengan proyek. E. Sarana memiliki masa pakai lebih panjang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Sarana langsung digunakan. Prasarana digunakan bersama. Karena sarana umumnya digunakan langsung oleh unit secara operasional dan individu. Sementara prasarana mendukung kegiatan bersama seperti bangunan dan fasilitas lingkungan. Soal nomor 26. Mengapa penting bagi operator memahami perbedaan fungsi antara sarana dan prasarana saat menyusun rencana penggunaan aset? A. Karena sarana membutuhkan perawatan lebih mahal. B. Karena prasarana tidak dapat dimodifikasi. C. Karena perbedaan fungsi menentukan jenis penggunaan dan pemeliharaan. D. Karena sarana tidak dicatat dalam sistem. E. Karena prasarana tidak memerlukan pengguna tetap. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Karena perbedaan fungsi menentukan jenis penggunaan dan pemeliharaan, karena sarana digunakan langsung oleh pengguna dan bersifat fleksibel dalam pemindahan. Sedangkan prasarana bersifat menetap dan memiliki implikasi pemanfaatan jangka panjang serta pemeliharaan khusus. Soal nomor 27. Dalam proses inventarisasi, operator mendata AC split dan gedung kantor sebagai peralatan pendingin. Apa kesalahan utama dari pencatatan tersebut? A. AC tidak bisa digunakan dalam gedung. B. Gedung bukan termasuk aset. C. Kedua barang memiliki klasifikasi aset yang berbeda. D. Barang tidak boleh dicatat sebagai pendingin. E. AC seharusnya dicatat sebagai ATK. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Kedua barang memiliki klasifikasi aset yang berbeda. Karena AC split adalah sarana, barang bergerak operasional, sedangkan gedung adalah prasarana, fasilitas tetap. Pencatatan gabungan menyebabkan kekeliruan dalam pengelolaan dan pelaporan. Soal nomor 28. Apa bentuk pengaturan penggunaan yang tepat untuk barang berupa sarana seperti laptop kantor? A. Dipasang permanen di ruang kerja bersama. B. Dibagikan ke semua staf tanpa batas. C. Dialokasikan ke user dengan tanggung jawab dan pemeliharaan. D. Dibiarkan di ruang penyimpanan hingga digunakan. E. Disimpan oleh bendahara barang tanpa pendistribusian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Dialokasikan ke user dengan tanggung jawab dan pemeliharaan, karena sarana seperti laptop bersifat individual, sehingga perlu dikelola dengan penunjukan pengguna, pencatatan, dan kontrol agar tidak disalahgunakan dan terawat dengan baik. Soal nomor 29. Ketika melakukan pengecekan lapangan, operator mendapati toilet umum kantor tidak terdata di sistem inventaris. Bagaimana penanganan yang benar? A. Mengabaikan karena tidak bisa dipindah. B. Menghapus bangunan karena sudah tua. C. Mengusulkan pencatatan sebagai prasarana tetap. D. Mencatat sebagai perlengkapan teknis. E. Menambahkan ke daftar sarana darurat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya
adalah C. Mengusulkan pencatatan sebagai prasarana tetap. Karena toilet permanen merupakan bagian dari infrastruktur penunjang, prasarana, yang wajib diinventarisasi meskipun tidak berpindah tempat, untuk keperluan audit dan pemeliharaan. Soal nomor 30. Manakah strategi yang paling tepat dalam mengatur penggunaan sarana dan prasarana di kantor pelayanan publik? A. Memprioritaskan unit kerja favorit. B. Mendistribusikan secara merata tanpa analisis. C. Menyesuaikan jenis dan jumlah barang sesuai kebutuhan. D. Membagikan barang yang sama ke seluruh unit. E. Menyimpan barang hingga ada pengajuan ulang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyesuaikan jenis dan jumlah barang sesuai kebutuhan. Karena pengaturan yang berbasis kebutuhan nyata memastikan efektivitas penggunaan aset, menghindari penumpukan barang, dan meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sarana dan prasarana. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.